Halo, ada yang tanya saya apa itu psikosomatis? Psikosomatis ini terambil dari dua kata, psiko, soma ya, psyche, soma. Nah, psyche, soma, psyche itu pikiran, soma itu tubuh. Nah, jadi psikosomatis adalah gangguan yang mana terjadi ya, diakibatkan oleh pikiran, psyche, psikis ya, mental. Nah, jadi sebuah penyakit yang muncul karena pikiran, stres, depresi ya, cemas, dan ini urusannya sama mental, psikis ya, sehingga menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Nah, tubuh ini terganggu karena akibat dari adanya peningkatan aktivitas listrik ya di otak, impuls syarafnya itu meningkat sehingga disalurkan ke seluruh tubuh, khususnya yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita terganggu tubuhnya. Nah, ini dikarenakan oleh psikis, mental ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau orang yang sudah kena psikosomatis itu gejalanya apa? Sering cemas tentunya dan mual, jantung berdenyut lebih cepat, lalu nyeri otot, dan tidak nafsu makan dan hal-hal seperti itu. Itu kalau dideteksi sepertinya nggak ada masalah, nggak ada gangguan ya, karena memang kalau gangguan pikiran yang merembet ya ke tubuh sehingga kita terganggu fisiknya atau ada gangguan fisik, sehingga kalau dideteksi itu tidak terlihat ya, hampir tidak terlihat ini penyakitnya apa, padahal dia dalam keadaan tidak enak. Nah, oleh sebab itu kalau ada teman-teman yang punya gangguan psikosomatis, maka harus dibereskan dulu pikirannya. Ya, kita kan pernah dengar tuh, hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang, ya kan? Nah, jadi kita harus hati yang gembira. Nah, karena bagaimanapun kalau gangguan psikosomatis itu karena psikis ya, sehingga merembet menjadi gangguan fisik, gitu kan? Nah, makanya kalau kita pernah dengar in corpore sano itu adalah di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, saya juga mau katakan di dalam jiwa yang sehat pun ada tubuh yang sehat. Jadi tidak melulu ya kita olahraga pun apapun, kita gym, kita bikin sehat tubuh kita, tapi kalau kita punya mental atau pikiran tidak baik, maka tetap akan terganggu kesehatannya. Nah, jadi saya mau katakan di dalam jiwa yang sehat, di dalam pikiran yang sehat, di dalam mental yang sehat, maka ada tubuh yang sehat ya. Ini juga berlaku menurut saya dan sudah terbukti bahwa ada penyakit yang namanya gangguan psikosomatis ya karena pikiran. Nah, teman-teman, jadi kalau psikosomatis ini kadang-kadang diperiksa tidak ditemukan penyakitnya, tetapi kok rasanya nggak enak karena pikirannya, mental, psikis. Nah, berarti kita harus bereskannya di mana? Pertama, kita harus tahu bahwa ini berkali-kali saya katakan, tubuh ini milik kita yang diberikan Tuhan untuk dijaga sebaik-baiknya, termasuk pikiran. Nah, oleh sebab itu kita harus mempositifkan pikiran kita di dalam segala hal. Jangan dibuat cemas, jangan punya pikiran yang melampaui kekuatan kita atau kemauan kita. Jadi kita enjoy life, kita sederhanakan pikiran kita, tidak perlu yang ruwet-ruwet. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau kita percaya Tuhan ada, maka harusnya kita serahkan kepada Tuhan apapun yang melampaui kemampuan kita atau keinginan kita. Tuhan lebih tahu apa yang kebutuhan kita untuk dicukupi. Nah, jadi mental ini, pikirannya harus kita rubah dulu ya.
Nah, karena kalau sudah kita rubah, maka hati kita gembira, kita tidak khawatir, ya otomatis fisik pun juga menjadi baik. Nah, begitu fisik baik, kita berolahraga, nah kita kembalikan. Jadi mutual. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat pun ada tubuh yang sehat. Nah, kalau sudah terganggu dengan psikosomatis ini bagaimana? Tentu harus diperkuat juga organ tubuh kita. Kesehatan kita ini harus dibikin baik, ditingkatkan staminanya sambil membereskan psikisnya. Nah, saya mau perkenalkan satu produk yaitu Clostanin Gold. Clostanin Gold ini cukup bagus ya, ini dari Jepang, Nikken Sohonsa yang sudah berdiri 1975. Nah, ini Clostanin Gold ini cukup bagus ya, dan ini sudah 40 tahun dari Jepang dan sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, sekilas saja saya mau katakan bahwa apa yang terkandung di dalam Clostanin Gold ini, yaitu beberapa bahan aktif, yaitu bubuk chlorella, terus minyak safflower, minyak kacang, minyak wijen, ekstrak minyak kacang kedelai, lecithin kacang kedelai, ekstrak Aralia cordata herba, ekstrak chlorella, terus ekstrak shiitake, ekstrak plum, ekstrak bawang putih. Ya, ini diminum 3-6 kapsul setiap hari. Nah, bahan aktif ini cukup bagus, yaitu mempunyai karbohidrat kompleks ya, sehingga kita mengonsumsinya itu akan menjaga keseimbangan tubuh dan juga tidak menjadikan kita gemuk atau kadar gulanya bertambah. Sekalipun ini ada gulanya, tetapi karena ini diekstrak dari bahan yang baik dan juga ini karbohidrat kompleks, maka dicerna agak lama sehingga lapar pun juga tidak selalu timbul ya, jadi bisa diatur. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi saya mau katakan psikosomatis ini banyak menguasai atau melanda teman-teman ya di luar sana. Mungkin punya sahabat, punya keluarga, itu seringkali karena stres, depresi, karena psikis, maka terjadi gangguan fisik ya. Jadi hindarkan atau atasi gangguan psikis sehingga gangguan fisik bisa dihindarkan. Nah, kalau terjadi gangguan fisik, psikis, maka harus dibereskan psikisnya dulu ya. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Percaya kepada Tuhan, selalu mencari Dia, minta petunjuk, bebaskan pikiran Anda dengan keruwetan ya, sederhanakan pikiran teman-teman dan hiduplah dengan sederhana. Kiranya semua ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi. Tetap sehat.